Putra Sampurna lahir di Schiedam, Belanda, 13 Oktober 1947. Dia adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal sebagai bos perusahaan rokok PT HM Sampurna. Putra adalah generasi ketiga dari keluarga Sampurna di Indonesia. Ayahnya Sampurna adalah Lim Switing dan kakeknya adalah Lim Sing Ti, pendiri PT HM Sampurna. Putra memperoleh pendidikan internasional pertama di Diocesan Boys School, Hong Kong, dan kemudian di Carey Baptist Grammar School, Melbourne. Dia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di University of Houston, Texas, Amerika Serikat. Lulus dari perguruan tinggi, Putra tidak langsung melibatkan diri dalam bisnis keluarga. Bersama istrinya Kathy, seorang warga Amerika Serikat keturunan Tionghoa, Putra tinggal di Singapura dan menjalankan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia. Baru pada tahun 1980, Putra kembali ke Surabaya untuk bergabung dalam operasional PT HM Sampurna. Hampir semua orang sukses sering mengalami kegagalan. Begitulah yang dialami Jack Ma, pendiri Alibaba. Ia mengalami banyak sekali kisah yang sangat memilukan. Jack Ma lahir di Provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1964 dengan nama asli Ma Yun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemusik tradisional yang mengandalkan uang pensiunan 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar ilmu matematika atau ilmu sains lainnya. Ia gagal lulus ujian sekolah dasar sebanyak 3 kali dan juga gagal lulus ujian sekolah menengah sebanyak 2 kali. Untuk membantu orang tuanya dan juga kegemarannya dalam berbahasa Inggris, pada usia 12-20 tahun, dia rela mengayuh sepedanya menempuh perjalanan selama 40 menit untuk bekerja sebagai tour guide bagi para turis asing yang mengunjungi kotanya. Nah, dari pekerjaan itu membuatnya berpikiran terbuka dengan dunia global. Apa yang didapatkannya jauh sekali berbeda dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Bahkan karena pekerjaannya ini, dia mendapatkan julukan Jack dari sahabat turis asing. Setelah beranjak dewasa, Jack Ma gagal dalam 3 kali kesempatan masuk perguruan tinggi sebelum akhirnya dia berhasil diterima di Universitas Normal Hangzhou University. Kemudian dari situ Jack Ma lulus sebagai sarjana bidang bahasa Inggris. Setelah lulus, dia berusaha mendapatkan pekerjaan. Tapi banyak sekali perusahaan yang menolak karena Jack Ma dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Bahkan dia pernah mendaftar ke perusahaan KFC yang kebetulan baru membuka cabang di kotanya. Nah, di situ dari total sebanyak 24 pelamar, terdapat 23 pelamar yang diterima dan Jack Ma satu-satunya yang gagal dalam rekrutmen tersebut. Kegagalan tidak cukup sampai di situ aja. Dia tercatat pernah mendaftar ke 30 lowongan pekerjaan dan seluruhnya menolak. Setelah berbagai penolakan tersebut, dia mulai menekuni profesi sebagai pelajar bahasa Inggris. Pada suatu hari di tahun 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan komputer dan internet. Saat itu, Jack Ma mencoba menuliskan kata bir di internet. Dia menemukan bir dari banyak negara, tapi tidak menemukan satu informasi apapun tentang negaranya sendiri, yaitu Cina. Kejadian itu sontak membuat Jack Ma termotivasi untuk mendirikan perusahaan komputer. Ia memberanikan diri meminjam uang $2.000 Amerika Serikat dari temannya. Padahal ia bukan ahli pemrograman, dia juga bukan lulusan IT. Bahkan Jack Ma sangat awam dalam dunia komputer. Akhirnya, Jack Ma mulai usaha tersebut dengan membuat sebuah website berbahasa Cina.
Website ini ternyata disambut baik dengan kalangan terdekatnya. Ia pun mendapatkan banyak email dari orang-orang yang tertarik mengembangkan ide tersebut. Laman inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Alibaba. Tetapi, pendirian Alibaba tidak berjalan mulus di situ aja. Dia banyak ditolak ketika menawarkan perusahaan tersebut kepada investor. Dia sibuk sana kemari menawarkan kepada investor yang mau mendanai idenya tersebut. Tapi, tidak berhasil sama sekali. Tidak ada yang tertarik dengan tawarannya. Kisahnya bahkan semakin memilukan. Bukannya mendapatkan sebuah investasi, dia sempat mengalami momen di mana dia ditipu oleh 4 buah perusahaan. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pamor Alibaba melejit di situ dengan moto utama melayani konsumen. Banyak para pedagang yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat dan pembeli juga merasa sangat terbantu. Mereka berbelanja dengan aman dan nyaman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia. Beragam kegagalan yang dialami Jack Ma di masa lalu, kini terbayar lunas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia, padahal Jack Ma bukanlah orang yang pintar, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga ramah, suka hal-hal baru, dan yang paling penting, dia selalu optimis dalam menjalani hidupnya. Saat ini, Jack Ma sibuk menghadiri berbagai macam undangan sebagai pembicara. Dia menebarkan kebaikan dan juga memberikan inspirasi kehidupan bagi kita semua.